Kelihatan ya. Ya, Nah, sebentar sekarang, dok. Jadi, ya dok, silakan dok. jadi minggu depan Sabtu, nanti saya kuliahnya itu step by step CABG ya. Minggu depan Dokter Arif katanya, saya nggak tahu. Chris mana Oh, Chris? Arif tidak? Chris, ada Dokter Chris yang koordinatornya Iya dok. dokter, ya mohon maaf dok. Gimana? Dokter Arif dok untuk minggu depan dok. Oh, Sabtu. Ya hari Sabtu dok, sudah saya konfirmasi dok. Apa topiknya? Surgical perspektif tetralogi ovalo dok. Oh ya sudah, nanti saya cari yang biar saya buat topiknya tuh step by step CABG ya. Jadi mulai dari awal anastomosenya gimana ya. Ya baik dok. Mungkin Terus tanggal 13. Mana juga nanti. Tanggal 13 webinar dari, iya dok, baik. Toraks. Ya. Lo yang webinar dari ini pediatri yang dari Jakarta itu jadi kapan? Yang harusnya tanggal 6? Mungkin saya belum konfirmasi ke tim pediatri dokter. Oh belum tahu ya. Belum tahu, yang dok. P2KB. Kenapa dok? Minggu depan kan? P2KB-nya ya pediatri katanya minggu depan, cuman saya nggak tahu. Belum ada itu pemberitahuan, enggak apa-apa lah, kita jalan aja ya. Ya. Baik. Ya, baik. Oke, semuanya di-mute ya, biar nggak ada suara-suara yang mengganggu. Oke. Peserta 51, saya nggak tahu berapa harusnya. Baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Hari ini saya mau berbicara depan kalian mengenai staging lung cancer yang baru, yang edisi 8. Sebenarnya ini sudah dipergunakan mulai tahun 2019. Cuman saya mau sosialisasi lagi, jadi biar kalian semua tahu perbedaan antara yang edisi 7 dengan edisi 8. Nggak terlalu banyak perbedaan yang mendasar, tapi ini akan saya tekankan nanti di mana letak seorang ahli bedah bisa melakukan tindakan atau menentukan bahwa pasien ini layak dioperasi atau tidak. Atau kita mau menentukan batas mana yang operasi, mana yang tidak operasi. Oke, sebagai introduksi, jadi mulai tahun 1943, itu baru dimulai yang namanya staging lung cancer oleh orang Prancis tersebut, namanya Pierre Denoy ya manggilnya. Terus tahun 53 baru terbentuk suatu komite yang dia itu membawai beberapa tumor-tumor center yang melakukan suatu staging tumor. Jadi bukannya lung cancer, tapi ini semua cancer. Dan tahun 96 itu baru muncul yang namanya IASLC. Itu mungkin yang ini kebalik, IASLC harusnya, bukan IASLCL. Itu adalah International Association for Study of Lung Cancer. Jadi dia khusus hanya membuat suatu staging mengenai tumor paru. Nanti yang mediastinum tumor dia ada sendiri. Nah, di Indonesia kita punya yang namanya IASTO, Indonesian Association Study of Thoracic Oncology. Kalau yang di Indonesia itu semua, jadi semua thoracic oncology, mau itu mediastinum tumor, apakah itu lung cancer, itu menjadi satu organisasi. Dan ini IASLC ini sudah diakui bahwa dia sebagai organisasi yang dia itu selalu mengeluarkan staging lung cancer. Dan staging lung cancer ini dibuat tiap dekade ya. Jadi dekade yang edisi 7 itu adalah dekade 90 sampai 2000 pengumpulan database-nya. Nah, untuk yang edisi 8 ini mulai 2000 sampai 2009. Nah, jadi edisi 8 ini data dikoleksi mulai tahun 99 sampai 2010. 2009 dan 2010 ya. Dari 16 negara dan dari 35 center. Dan datanya ini dipisahkan dengan data yang edisi 7. Jadi nggak sama ya. Jadi pasien yang udah diikuti dari edisi 7 itu nggak diikutkan lagi di edisi 8. Dari 94.700 data, itu yang masuk kriteria inklusi itu hanya 77.000, karena sisanya itu nggak jelas atau tidak komplit staging-nya. Jadi di-exclude oleh mereka. Dan dari 77.000 itu, ada 70.000 pasien itu yang non-small cell dan 6.000 pasien yang small cell. Dan mereka membagi lagi bahwa dari 77.000 itu, 73.000 itu untuk menentukan T dan N, ini artinya bahwa mereka melihat pada yang M-nya 0, dilihat
perbedaan T sama N-nya, dan sedangkan yang 3.900 kasus itu adalah yang M-nya positif. Dan yang paling banyak Eropa, memang yang banyak mengumpulkan data itu adalah dari Eropa. Saya nggak tahu Asia itu yang paling banyak mungkin Korea sama Jepang ya. Negara ASEAN belum ada. Dan edisi 8 ini dirilis tahun 2017 dengan dasar bahwa mereka itu database-nya tahun 2000 sampai 2010. Perbedaan ini mendasar hanya pada tumor size dengan metastasis. N-nya sama, nggak ada perubahan. Nah, edisi 8 dengan 7 bedanya, nah di sini ya. Jadi mereka kalau dulu itu menganut 1A, 1B, kalau sekarang kita ada 1A, 1B, 1C. Yang edisi 8 ya. Nanti kalian bisa lihat lebih detail lagi di staging yang lebih lengkap. Ini saya hanya menunjukkan beberapa perbedaan saja. Jadi ukuran tumor itu sekarang dispesifikkan. Jadi ukurannya ada yang dulu 1A, 1B, sekarang menjadi 1A, 1B, 1C, dan 2 juga begitu. Nah, selain ukuran tumor, jadi T itu bukan hanya menjelaskan mengenai ukuran tumor, tapi dia juga dijelaskan dari posisi tumor. Jadi kalau misalkan tumor ukuran kurang dari 3 cm tadi masuk stadium T1 ya. Tapi kalau dia letaknya ada di main bronchus atau dia dekat dengan main bronchus, maka dia udah masuk ke T2. Nah, di sini kalau edisi 7 dia itu dibedakan antara jarak 2 cm lebih jauh daripada main bronchus dibandingkan dengan jarak yang kurang dari 2 cm. Tapi kalau sekarang dia tidak dibedakan. Jadi antara yang antara lebih dari 2 cm dengan kurang dari 2 cm sama. Karena kita sudah terbiasa dengan sleeve lobectomy. Kalau dulu mereka langsung pneumotomy. Jadi itu menentukan sekali stagingnya. Jadi pada waktu dia tumornya itu dekat dengan main bronchus dengan teknologi yang lebih maju, sleeve lobectomy bisa dilakukan dengan mudah sehingga stagingnya bisa lebih turun. Jadi artinya bahwa kita masih bisa mempertahankan bagian lobus paru yang tidak kena tumor. Ini kan bronkusnya. Nah, bronkusnya itu hanya diambil separuh lalu dilakukan anastomosis antara bronkus proksimal dengan distal yang masih sehat. Nah, yang lain lagi adalah atelektasis paru. Atelektasis itu dulu masuk T3, sekarang turun ke T2. Nah, ini sebentar, sorry. Saya hilangin aja. Ya, oke. Jadi ini yang dimaksud dengan T descriptor. Jadi yang menentukan T itu bukan hanya ukuran ya, tapi dia juga letak. Ya, T1 ini murni ukuran. Jadi kalau ukurannya kurang dari 1 cm dia T1A. Kalau dia di antara 1 sampai 2 itu T1B. Kalau dia kurang dari 3 tapi di atasnya 2 itu T1C. Nah, sedangkan untuk T2 selain dia ukuran ya, kalau dia ukurannya lebih dari 3 atau di bawah 4 itu T2A. Kalau dia di atas 4 di bawah 5 itu T2B. Nah, kalau dia masuk ke main bronchus, ukuran berapapun tumor itu, maka dia masuk ke T2. Jadi walaupun ukuran tumor T1 ya, tapi letaknya ada di main bronchus kanan. Nah, itu udah masuk T2, bukan hitungan T1 lagi. Itu yang dimaksud dengan T descriptor. Nah, sedangkan untuk T3 descriptor itu selain size ya, size-nya adalah di atas 5 atau kurang dari 7. Ya, oke. Nah, tapi penentu yang lain, berapapun size-nya itu, kalau misalkan dia sudah involvement pada parietal pericardium atau phrenic nerve, dia udah masuk T3. Jadi walaupun dia nanti ukurannya 1 cm atau 2 cm, tapi dia letaknya ada di pericardium. Dia udah infiltrasi ke pericardium, maka itu udah masuk ke T3. Atau dia involvement pada dinding dada, itu udah masuk T3. Atau dia ada satelit nodul. Jadi ada satu lobus yang itu isinya ada 2 nodul. Nah, itu udah masuk T3. Walaupun ukurannya misalkan kecil-kecil gitu ya, tapi ada 2 di situ, satu lobus itu namanya udah T3. Nah, sedangkan yang T4 itu size-nya adalah di atas 7 cm. Selain itu, berapapun size-nya, tapi kalau dia sudah ada di salah satu tempat ini, di mediastinum, di trakea, atau di esofagus, atau dia di diafragma, atau dia ada di satu paru-paru, satu sisi, tapi beda lobus. Nah, itu udah masuk ke T4. Jadi berapapun ukurannya, kalau misalkan dia udah ada di 2 lobus yang berbeda, maka dia masuk kategori yang T4. Dan mereka
melakukan suatu research ya, si Rami Porta ini memang orang yang sering melakukan suatu research. Jadi mengenai staging, dia melihat bahwa kalau misalkan M-nya 0, dibikin M-nya 0, terus T-nya itu dilihat dari 1 sampai 4. Jadi N-nya 0, M-nya 0, terus T 1 sampai 4. Dan dia melihat berapa survival rate-nya 5 tahun. Dan memang dilihat bahwa T itu menentukan sekali ya. Ini yang pembedaan yang sebelah sini ya. Ini adalah clinical staging, yang ini adalah pathological staging. Dan kita lihat memang T itu menentukan sekali. Jadi semakin berbeda T-nya, semakin tinggi T-nya, maka itu signifikan sekali menentukan angka survival. Jadi ini yang ditekankan nanti pada waktu kita memberikan webinar thorax. Misi dari kita Komisi Thorax itu adalah bagaimana kita bisa menjelaskan pada GP atau pulmonologist bahwa T yang sekecil mungkin itu akan menentukan sekali angka survival dari pasien. Jadi kalau ada pasien dengan nodul yang kecil, jangan diobatin TB, ya kita harus tentukan dulu. Kalau emang ini suspected menuju ke malignansi, ya kita harus melakukan tindakan. Kalau misalkan kita obatin TB, 3 bulan kemudian dia balik lagi, 3 bulan lagi dia stagingnya sudah berbeda. T-nya sudah naik. Ya yang awalnya T1A misalkan, dia bisa jadi T2 atau T1C. Itu udah beda lagi angka survival rate-nya. Oleh karena itu kita harus memberikan wacana pada mereka, hal seperti ini adalah penting sekali. Nah, sedangkan untuk N tidak ada perbedaan. N dari edisi 7 dengan edisi 8 sama ya. Jadi NX, N0, N1, N2, N3 seperti yang kalian tahu ya. Nah, N mungkin yang kalian belum tahu ya. Kalau N itu kalau dia N1, maka kalau tumornya di kiri seperti ini, maka dia ada lymph node-nya hanya di peribronchial, di hilus atau di hilar. Tidak ada yang di mediastinum. Sedangkan kalau misalkan dia N2, dia tumornya di sini, maka dia yang di mediastinum dia sudah membesar atau positif. Dikatakan dia positif atau suspected confirm suatu KGB lymph node yang besar adalah jika dia ukurannya 1 cm. Kalau di bawah 1 cm, biasanya mereka kata-katanya subsentimeter. Kalau dia subsentimeter, itu bisa kita tentukan dengan biopsi atau mediastroskopi, atau kita abaikan. Nah, kalau kita abaikan, pada waktu operasi, kita wajib untuk melakukan suatu lymph node dissection. Nah, sedangkan kalau N3, itu mesh-nya di sebelah kiri, tapi dia node-nya itu sudah di luar toraks, sudah di luar dari toraks sebelah kiri. Jadi dia ada supraclavicular, ada di coli, ada di atau bahkan ada di hilus atau di bronchial di sisi kontralateral. Nah, kalau M ini yang berbeda dengan edisi 7 ya. Edisi 7 dengan 8 berbeda. Kalau dulu hanya M1A, M1B, sekarang kita ada M1A, M1B, dan M1C. M1A itu adalah kalau misalkan dia ada nodul di kontralateral, di paru yang sisi yang seberang, maka itu dikatakan M1A. Atau dia ada efusi perikard atau efusi pleura. Itu sudah dikatakan sebagai M1A. Sedangkan M1B adalah ada extrathoracic metastasis, tapi bukan di paru-paru. Misalkan di brain, atau di liver, atau di bone. Salah satu ya. Kalau misalkan dia lebih daripada 1, maka dia masuk kategori M1C. Oke. Jadi M1A yaitu efusi pleura. Biasanya ca paru dengan efusi pleura. Nah, itu masuk kategori M1A. Jadi dia udah stadium 4. Atau ca paru dengan nodul di kontralateral. Itu masuk M1A juga. Ca paru dengan brain metastasis 1. Itu masuk M1B. Tapi kalau dia ada di brain dan ada di liver, maka dia masuk kategori M1C. Nah, ini lebih sulit, ini nanti ada lebih mudah lagi. Nah, di sini kita melihat bahwa batasan bedah itu adalah di stadium 3. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 1A, 1A1, 1A2, 1A3 ini masih oke. Stadium 2 masih oke. Nah, mulai stadium 3 ini yang sudah mulai kita harus pertimbangkan antara operasi dengan tidak operasi. Apakah ada gunanya kita melakukan operasi? Kalau misalkan dia clinical staging-nya 3B, maka dia survival rate-nya 5 tahun, 26%. Kalau kita operasi, ini yang beda yang sebelah sini ya. Kalau kita operasi, maka dia hanya 24%. Loh, kan malah turun. Dan kita melakukan suatu siksaan pada dia, memberikan kesakitan pada dia, memberikan suatu komplikasi pada dia. Jadi, memang kita harus pertimbangan baik-baik di stadium 3 ini. Nah, ini warna-warna ini kita harus ingat-ingat bahwa nanti
saya akan memberikan garis bahwa di mana warna yang aman untuk kalian melakukan pembedahan dan mana yang harus dilakukan diskusi atau multidisiplin tim menentukan mana apakah ini tindakan pembedahan atau bukan. Staging, selain anamnesis, kita melakukan yang paling penting adalah CT scan. Ya. Sekarang kita nggak bisa melakukan suatu staging hanya dengan thorax foto, tapi wajib melakukan suatu CT scan thorax. Dan kalau punya fasilitas PET scan, dianjurkan, tapi kalau tidak ada ya sudah. Lalu brain scan atau CT scan kepala, lalu MRI atau bone scan. Kalau kita di sini, kalau nggak ada bone scan, berarti bone survey ya. Kita menggunakan foto tulang panjang kita foto. Dan biopsi dari mediastinum kita menggunakan mediastinoskopi ya. Yang target kita adalah jika dia lymph node-nya membesar lebih dari 1 cm, maka wajib kita lakukan suatu biopsi terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu tindakan. Karena yang namanya lymph node lebih daripada 1 cm ini adalah suspected. Dia adalah suatu yang dicurigai bahwa ini adalah suatu metastasis. Jadi urutannya begini, pasien datang ke outpatient clinic, terus dia ya, idealnya adalah kita memiliki suatu tim multidisiplin thoracic oncology conference atau tim ya, yang kalian lihat tiap hari Rabu kita diskusi itu, dan kita putuskan di situ clinical staging-nya berapa. Nah, setelah kita tahu clinical staging-nya, maka kita bisa menentukan bahwa dia rencananya kemana, apakah dia ke pembedahan atau ke kemo atau radioterapi. Nah, setelah pembedahan, nanti hasil patologinya itu kita bisa menentukan yang namanya pathological staging. Pathological staging ini yang bisa nanti menentukan terapi lanjutannya, apakah perlu dilakukan suatu adjuvan kemoterapi, radioterapi, atau tidak. Dan pathological staging ini yang akan menentukan berapa angka survival rate-nya dia. Nah, ini yang kalian lihat sendiri pada hari Rabu ya, kalau misalkan kalian ikut tim diskusi multidisiplin, nanti pada waktu kalian bekerja atau kalian sudah kembali ke tempat masing-masing, usahakan ada tim seperti ini. Jadi kita berpikir bersama-sama. Ada tim paru, ada tim bedah, ada anestesi, dan ada divisi lain terkait ya, radioterapi ataupun radiologi atau PA. Jadi kita sama-sama mengeluarkan pendapat dan sama-sama berdiskusi untuk menentukan apa yang terbaik buat pasien. Nah, contohnya seperti ini, ada suatu single nodul di lobus superior kanan. Kayak gini-gini kan, kalau misalkan seorang GP atau seorang pulmonologis itu tidak tahu atau maksudnya belum punya wacana ini adalah suatu tumor atau bukan, maka mereka akan mengobati dengan tuberkulosis. Nah, kalau diobati tuberkulosis, terus habis itu disuruh kontrol, biasanya mereka tuh 3 bulan disuruh kontrol lagi. Dianggap tuberkulosis karena kita emang endemi TB ya. Terus habis itu setelah itu dia kembali lagi 3 bulan, ternyata nodulnya tetap atau bahkan dia bertambah besar. Nah, baru mereka konsul pada kita. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Awalnya seperti ini, harusnya dia masih T-nya mungkin T1 atau T2, begitu dia balik udah besar. Nah, itu sudah menentukan sekali angka survival rate-nya dari pasien. Ini yang harus kita lakukan, yang harus kita beritahu ke dokter umum ataupun dokter paru. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau misalkan kita curiga ada satu GGO seperti itu ya, ada GGO seperti ini, lalu kita curiga bahwa ini adalah suatu yang suspicious, highly suspicious, maka kita harus melakukan suatu tindakan yang biasanya yang saya lakukan itu. Jadi kita langsung masuk, tidak usah lakukan FNAB, terus kita melakukan wet resection, terus setelah itu kita PA-kan atau kita frozen biopsy. Kita tunggu, nanti begitu hasilnya positif, maka positif adeno-CA ataupun squamous CA, maka kita langsung lanjut ke melakukan suatu lobektomi atau anatomical resection. Lobektomi atau segmentektomi untuk kalian dianjurkan adalah lobektomi. Segmentektomi kalau misalkan kalian bisa menentukan dengan pas atau dengan jelas bahwa staging ini benar-benar stadium 1 dan dia ukuran tumor kurang dari 2 cm. Kalau ukuran tumornya udah agak besar seperti tadi ini ya lebih baik dilakukan suatu lobektomi. Nah, jadi ini bagian ini sudah diterapkan di mana-mana ya. Saya di Korea ini sudah 2014 sudah mereka menggunakan, 2015 mereka sudah menggunakan cara seperti ini. Waktu saya ke Thailand juga diajari sama Prof. Punarek juga cara seperti ini. Dan di Singapura acaranya Dr. Anas juga mereka juga mengajukan seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mencurigai ada suatu single nodul atau GGO, maka diskusikan dulu dengan tim
ya lebih baik ada tim ya, karena biar semuanya tuh tahu apa alur pemikiran kita. Dan kalau memang ini ragu, jadi ada penentuan dari apakah ini suatu suspicious malignancy atau bukan, itu dari CT. Jadi CT itu nanti akan kelihatan gambaran ground glass appearance, terus banyak bagian yang padat atau bagian yang tidak padat, terus ada bagian speculate sign atau bagaimana, terus ada bagian yang calcified. Itu mereka tentukan semua dan akhirnya kita menjumpai suatu kesimpulan bahwa ini adalah suatu hal yang mencurigakan untuk tumor gitu ya. Biasanya gambaran tuberkuloma atau gambaran TB itu dia lebih solid, bukan suatu ground glass opacity. Nah, begitu kita meragukan ini ke arah malignancy, maka kita harus melakukan suatu wet resection. Entah itu kalian punya fasilitas VATS ya bagus, tapi kalau nggak punya VATS ya kita open tracheotomy, kita melakukan suatu wet resection, setelah itu nanti kita lihat komponennya, kita periksakan frozen biopsy. Nanti setelah itu akan muncul bahwa kalau dia jawabannya adalah benign, ini adalah ternyata memang betul tuberkuloma, ya sudah selesai operasinya. Anda tinggal tutup toraksnya. Tapi kalau misalkan ini adalah suatu malignan, nah, maka Anda harus lanjut melakukan suatu anatomical resection. Nah, kalau misalkan Anda melakukan suatu lobektomi pada kasus yang dia T-nya masih kecil, T1A atau T2, maka dia akan mendapatkan angka survival rate yang lebih baik dibandingkan kalau misalkan dia harus diobati TB dan 3 bulan lagi dia datang dengan stadium yang lebih naik. Nah, ini kalau pakai VATS, mau pakai triport atau single port sama aja ya. Jadi yang namanya jumlah port itu hanya modalitas saja. Tapi yang penting adalah kita bisa mendapatkan sampel dari tumornya. Dan kalau misalkan kalian tidak punya VATS ya, kita melakukan tracheotomy. Bisa dengan mini tracheotomy, terus kamu wet section pada bagian yang ada tumornya, setelah itu periksakan biopsi, begitu dia confirm suatu malignancy ya, adenosea, kamu perlebar tracheotominya dan kamu lakukan lobektomi. Nah, biasakan setelah diambil jaringannya, terus kita buka, kita lihat komponennya bagaimana. Nah, kalau komponennya banyak yang solid atau padat, maka ini lebih ke arah tuberkuloma atau ke arah TB paru. Tapi kalau dia komponennya ada bagian yang nekrosis atau bagian yang gam rapuh, mudah berdarah, itu maka ini adalah komponen yang mengarah ke malignansi. Biasanya kita serahkan ke PA, nunggu sampai 30 menit, 15 menit, 30 menit, setelah itu dia keluar. Kalau di Korea hanya 10 menit selesai, tapi kalau kita kadang-kadang 30 menit. Begitu keluar hasilnya, dia mengatakan satu confirm adenosea, maka kamu harus lanjut melakukan suatu lobektomi. Lobektomi tentunya diikuti dengan lymph node dissection. Sekarang lobektomi wajib kita melakukan suatu lymph node dissection. Karena sekali lagi bahwa ukuran dari survival rate dari pasien itu adalah berdasarkan dari pathological staging. Nah, pathological staging itu ada T, ada N, ada M. Jadi T-nya itu adalah dari tumor yang kamu dapatkan, N-nya itu kamu dapatkan dari KGB yang kamu ambil. Jadi kalau misalkan Anda nggak ambil KGB, kita nggak tahu N-nya, maka N-nya akan berpatokan pada clinical staging. Nah, kalau clinical staging-nya dia 0 ternyata, nanti dia positif, ada N2, maka terapinya bisa berbeda. Oke? Jadi wajib kalian melakukan suatu lymph node dissection. Yang dilakukan lymph node dissection, kalau bisa 2, 3, 4, atau paratracheal dan para aorta, lalu 7, subkarina itu wajib, lalu ada 8 dan 9. Paling gampang itu adalah 7, 8, 9. 9 itu dekat diafragma, 8 itu paraesophagus, 7 itu subkarina. Itu wajib diambil semua. Nah, 2, 3, 4 itu agak tinggi, dekatnya vena zygos. Nah, itu kalau memang bisa ya diambil, kalau nggak bisa ya sudah. Karena lokasinya agak di atas. Sedangkan kalau yang lymph node yang peribronkial itu juga wajib. Pada waktu Anda memotong bronkus, Anda akan menemukan. Pada waktu Anda memotong arteri pulmonalis, Anda akan menemukannya. Itu wajib di sampling semua, supaya kita bisa dapat apakah ini N1, apakah ini N2. Gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa batas yang aman untuk kita, itu adalah begini. Nah, untuk kalian pada waktu nanti bekerja, mau melakukan suatu pembedahan pada lung cancer, maka batas yang aman ini adalah batas yang saya garis merah itu ya. Yang warna biru 3A, 3A yang biru yang ada di dalam kotak itu adalah perkecualian seandainya memang kalian punya fasilitas. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di belakang. Tapi yang aman adalah yang warna hijau. Warna hijau 1A1, 1A2, 1A3, atau 1B itu aman. 2B itu sudah mulai agak kuning, sudah agak sedikit hati-hati karena ukurannya luar besar dan dia kadang-kadang ada di bronkus. Kalau dia ukurannya kecil, ada di bronkus, itu yang sulit. Kalau misalkan Anda tidak bisa sleeve lobectomy, Anda harus melakukan suatu bilobectomy atau permectomy bahkan. Nah, itu kan nggak menyenangkan untuk pasien. Itu yang membuat dia staging-nya berbeda dengan yang stadium 1.
Tapi kalau misalkan stadium 1 itu relatif lebih mudah karena dia tumornya ada di paru-paru dan ukurnya kecil. Anda harus melakukan lobektomi, maka pasiennya kondisinya akan baik. Cuman kendalanya adalah kita kesulitan sekali pasien dengan staging yang early. Jadi pasien datang dengan stadium yang sudah late, kadang-kadang stadium 3. Saya terus terang selama ini yang saya operasi lung cancer stadiumnya sudah nggak ada yang stadium 1, rata-rata stadium 2B atau bahkan 3. Yaitu karena mungkin sosialisasi kita terhadap dokter umum ataupun dokter paru yang kurang bahwa pentingnya kita menentukan melakukan operasi pada stadium yang masih early. Tapi seharusnya dokter paru tahu, cuman ya karena nggak ada diskusi-diskusi MDT seperti itu, sehingga mereka kadang-kadang memutuskan sendiri. Nah, saya bersyukur di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini kita punya MDT, jadi semua kasus dibicarakan dulu sebelum dilakukan suatu tindakan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita bertemu dengan stage 3? Yang saya katakan tadi bahwa batas aman itu adalah ini. Nah, stadium 1, stadium 2 itu aman untuk kalian. Tapi stadium 3 bagaimana? Nah, ini yang saya mau bahas lebih detail lagi adalah bagaimana kita menyikapi atau melihat stadium 3. Memang secara literatur dikatakan bahwa stadium 3 ini cukup rumit ya, dan cukup banyak pertimbangan. Karena dia di batas tengah-tengah ya, antara pasien yang bisa dioperasi dengan yang tidak dioperasi. Dan angka survival rate-nya juga tidak terlalu signifikan. Misalkan Anda operasi atau tidak, dia tidak terlalu bagus atau tidak terlalu berbeda jauh angka signifikan antara dioperasi atau tidak operasi. Nah, ini yang tadi saya ulang-ulang terus bahwa kita sekarang melihat ke warna biru ya, biru yang muda. Jadi kita melihat 3A, 3B, dan 3C. Yang 1A, 1B, kita 1A yang 1 dengan stadium 2 kita udah sepakat bahwa ini operasi, nggak boleh tidak. Sedangkan yang stadium 3 ini yang kita mau bahas, stadium 4 itu warnanya sudah merah, jadi kita nggak usah operasi. Operasi pada stadium 4 itu adalah operasi yang sifatnya paliatif atau penegakan diagnosis, bukan suatu operasi yang sifatnya kuratif. Jadi di lung cancer ini ada yang operasi sifatnya kuratif, ada yang sifatnya adalah paliatif atau penegakan diagnosis. Kalian tahu bahwa yang sifatnya paliatif itu seperti masang drain, masang IPC, ya, seperti itu ya. Terus kalau penegakan diagnosis ya seperti yang saya lakukan kemarin, open biopsy. Kemarin kan kita ngeliat bahwa tumornya sudah lengket kemana-mana, nggak mungkin saya melakukan suatu lobektomi. Yang bisa kita lakukan adalah open biopsy untuk menegakkan diagnosis sehingga nanti pasien bisa mendapatkan sampling sel tumor untuk terapi kemoterapi selanjutnya. Nah, ini yang kita mau bahas lebih detail adalah mengenai stadium 3. Stadium 3 itu ada T3A, ada 3A, terus ada 3B, dan ada 3C. Ya. Nah, ini yang kita kelompok-kelompokkan seperti ini. Nah, kita kembali lagi pada T descriptor yang tadi, bahwa penentu T itu adalah ukuran di atas 5 cm atau di bawah 7 cm, atau dia ada involvement pada parietal atau perikardium atau phrenic nerve. Atau dia ada infiltrasi atau involvement pada chest wall, atau ada 2 nodul pada 1 lobus. Jadi kalian ingat-ingat ini ya. Kalau misalkan ada ini, ukuran di atas 5, di bawah 7, ada involvement pada parietal perikardium, atau pada nervus phrenicus, atau pada chest wall, atau dia dalam 1 lobus ada 2, nah maka kalian berpikir adalah suatu T3. Nah, N1 itu yang saya katakan tadi, kalau misalkan tumornya ada di satu sisi ini, maka dia ada limfonya di peribronkial. Gitu ya. Nah, kalau itu masuk kategori yang ini, kita lihat ya, T3, N1, M0. Ini masuk stadium 3A. Ya. Ya. Sedangkan untuk T4 descriptor, yang saya katakan tadi, saya ulangi lagi bahwa kalau misalkan dia size-nya lebih dari 7 cm, atau dia udah ada involvement pada mediastinum, ada trakea, udah sampai trakea ya, trakea sama bronkus beda loh ya. Kalau tadi yang saya katakan dia di main bronkus itu adalah di bawahnya karina. Tapi kalau ini sudah sampai ke atasnya karina atau di trakea. Atau involvement pada arteri pulmonalis atau arteri aorta, atau pada recurrent larynx nerve. Ini udah masuk ke T4. Atau dia masuk diafragma. Diafragma dulu itu masuk ke T3, sekarang masuk ke T4. Dan atau di satu paru, 2 lobus yang berbeda ada
2 nodul. Itu masuk kategori yang T4. Nah, N1 sama ya, jadi ada satu tumor di satu lobus, tapi dia peribronchial node-nya positif. Nah, sedangkan kalau T1 tadi adalah masalah size, jadi T1 itu hanya size saja, ukuran kurang dari 3 cm, dibagi 1A, 1B, 1C. Sedangkan kalau T2 itu ukuran di atas 3, di bawah 5, atau dia sudah ada involvement pada main bronchus. Ya, ngapalkannya gampang kan ya, T1 itu hanya ukuran, T2 itu dia ukuran dan main bronchus, sedangkan yang T3 tadi, dia ukuran ditambah lagi dengan perikardium parietal, atau dia nervus phrenikus, atau dia apalagi tadi, chest wall, ya. Terus yang T4 itu dia sudah sampai ke mediastinum dan dia sampai ke diafragma. Ya, oke, ngapalinnya gampang. Nah, kalau N2 dia sudah ada KGB yang besar di mediastinum ya. Jadi 2, 3, 4-nya positif atau stasiun 7, 8, 9 positif. Sedangkan kalau N3 dia udah di luar dari ekstratorak atau dia di peribronchial sisi yang kontrateral. Tumornya di sini, dia lymph node-nya ada di coli atau di supraclavicula atau di bronchial yang sisi kontrateral. Itu udah masuk ke kategori N3. Nah, stage 3A yang saya katakan tadi, 3A itu apa? 3A itu yang ini ya. Nah, ini ya 3A ya. Jadi kalau T3N1M0 atau T4N0M0 atau T4N1M0, nah, atau ini yang agak sedikit tricky ini adalah T1 atau T2 tapi dengan N-nya 2. Kalau N-nya sudah 2, ini sebenarnya sudah perbatasan, bukan lagi T3A, tapi ada yang dia masih masukkan ke 3A. Karena N2 ini cukup menjadi perhatian. N2 ini menjadi suatu topik yang tersendiri ya, N2 disease. Nah, kalau step 3A, maka yang dilakukan adalah kita harus melakukan suatu complete resection dengan tanpa menyisakan suatu tumor seharusnya. Kalau misalkan dia nempel pada phrenic, nempel pada parietal perikard, maka Anda harus melakukan reseksi luas. Phrenicnya diambil, perikardnya diambil, terus habis itu diganti dengan bovine atau dibiarkan aja atau dilakukan aplikasi diafragma, misalkan begitu ya. Kalau misalkan dia nempel pada dinding dada, maka Anda harus melakukan satu reseksi luas sampai melakukan rekonstruksi dinding dada. Nah, tentunya akan diikuti dengan ajuman kemoterapi setelah tindakan operasi. Dan jika dia masih ada positif margin atau masih R1, maka harus dilakukan satu radioterapi. Nah, syaratnya stage 3A ini adalah Anda bisa mengambil tumornya sampai komplit dan melakukan rekonstruksi. Jadi kalau misalkan Anda merasa bahwa ini sudah sampai ke dinding dada, Anda bisa melakukan suatu reseksi secara komplit tanpa sisa, tapi tidak bisa melakukan rekonstruksi, ya sama saja. Ya lebih baik jangan dilakukan, karena akan menimbulkan morbiditas pada pasien. Ini syaratnya C3A kamu operasi adalah jika bisa melakukan tindakan pembedahan reseksi secara komplit, disertai dengan melakukan suatu rekonstruksi. Ya, rekonstruksi perikard, rekonstruksi phrenic nerve-nya mungkin kita bisa aplikasi diafragma saja ya. Atau kalau misalkan dia chest wall involvement, maka Anda harus melakukan suatu rekonstruksi tulang dinding dada. Dan kalau itu nggak bisa dilakukan, ya sebaiknya jangan pertimbangkan untuk operasi. Ya, yang 3A ini ya, jadi ingat-ingat. Nah, sedangkan yang ini adalah 3B dan ini adalah 3C. Nanti kita bahas lagi. Nah, kalau 3A, 3B, ini adalah yang tengah-tengah, yang saya katakan sebagai suatu N2 disease. Ini perlu diskusi, karena pendekatan kadang-kadang berbeda. Ada yang dinamakan dengan surprise N2 disease. Yang dikatakan dengan surprise N2 disease itu adalah dia masuk dengan N1. Jadi T3 N1 M0. Nah, jadi dia involvement pada chest wall N1, terus habis itu M0. Berarti kan dia stadium 3A. Begitu Anda masuk, ternyata lymph node-nya yang ada di suprarenal besar, terus di paravagus besar, atau di diafragma besar. Nah, itu masuk kategori N2. Begitu diambil samplingnya, diperiksakan PA, hasilnya positif. Nah, itu yang dinamakan dengan surprise N2 disease. Nah, kalau misalkan dari awal kita bisa melihat bahwa lymph node di mediastinum itu besar, maka kita diwajibkan untuk melakukan suatu mediastinoskopi. Kok di Korea, saya pernah di Asan Medical Center, itu mereka mewajibkan. Jadi sebelum pasien masuk ke tindakan pembedahan lobektomi, mereka diwajibkan untuk dilakukan suatu mediastinoskopi. Mereka ambil KGB yang ada di paratrakea. Nah, setelah itu mereka ambil sampling, mereka fluoroscope-kan, begitu hasilnya negatif, mereka lanjut lobektomi.
Begitu jawabannya positif, maka mereka batal operasinya, mereka langsung kembali ke radioterapi atau radiokemoterapi sebelum operasi. Jadi N2 disease nanti ada protapnya. Jadi kalau kita positif dia N2 atau stasiun di mediastinumnya itu positif, maka kita disarankan tidak melakukan suatu operasi dulu, tapi kita melakukan suatu neoadjuvan kemo radioterapi dulu. Jadi kita melakukan kemo radioterapi dulu, lalu kita lihat CT scan evaluasi, baru kita melakukan suatu tindakan pembedahan. Nah, yang dikatakan dengan T3B itu adalah yang sebelah ini ya. Nah, yang ini ya, yang 3B ya. Jadi kalau udah ada N2, ini maka kita harus berhati-hati. Ini juga harusnya masuk ke 3B. Ini adalah peralihan antara 3A dengan 3B. Pokoknya kalau kalian mendapatkan N2 atau dilihat dari stasiun dari lymph node yang mediastinal itu besar di atas 1 cm, hati-hati. Kamu harus tentukan dulu. Kalau punya fasilitas mediaskopi, lakukan. Tapi kalau nggak punya, ya lebih baik langsung aja kita tentukan bahwa ini adalah suatu kasus yang harus dilakukan suatu kemoterapi atau radioterapi dulu. Baru setelah itu baru kita evaluasi ulang, siskan ulang setelah satu siklus, setelah itu nanti kita tentukan dia operasi atau tidak. Inilah pentingnya suatu tim atau multidisiplin tim di sini. Bahwa kita bisa menentukan bersama-sama bahwa ini orang ini operasi atau kita kemo dulu. Nah, memang kuncinya ada di N2 ini. Karena kalau misalkan N2 ini kamu langsung operasi, itu hasilnya tidak baik. Nanti ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa kalau N2 kamu, walaupun dia T1, T2 dengan N2, terus kamu lakukan tindakan pembedahan dulu, maka hasilnya tidak begitu baik. Angka survival-nya tidak terlalu signifikan. Nah, ini adalah 3C. 3C nanti kita bahas bahwa dia tidak perlu operasi. Nah, ini di sini dikatakan bahwa pada kasus-kasus resectable, tapi dia stage 3, maka dilakukan kemoradioterapi dulu, baru diikuti oleh pembedahan. Atau kalau misalkan pasien inoperable ya, atau unresectable karena dia involvement pada chest wall, ya kalian melakukan langsung aja dilakukan kemo atau radioterapi, bukan bedah. Nah, ini ada meta analisis dari beberapa literatur dikatakan bahwa pada ini topiknya adalah stage 3 ya, pada stadium 3, dan mereka membandingkan antara bagaimana dengan overall survival-nya dia, bagaimana dengan disease free survival-nya, terus bagaimana dengan tumor downstaging-nya. Overall survival ini adalah yang kita lihat tadi 5 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun, sedangkan kalau disease free survival ini adalah berapa lama dia itu bebas dari tumor. Jadi setelah dilakukan reseksi, berapa lama lagi dia mengalami suatu residif. Itu yang dinamakan dengan disease free. Sedangkan kalau tumor downstaging dia mengalami penurunan dari staging tumor. Nah, dikatakan di sini bahwa rata-rata tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembedahan dengan radioterapi atau pembedahan dengan kemoterapi. Jadi artinya bahwa kamu mau operasi atau kamu mau kemoradioterapi itu hasilnya nggak signifikan. Jadi ya kalau memang begitu, kenapa harus pasien sakit-sakit dioperasi begitu ya? Hanya satu yang mengatakan bahwa dia signifikan, tapi dia mengatakan bahwa dilakukan kemoradioterapi dulu, baru setelah itu dia pembedahan. Nah, ini yang memang disarankan seperti itu. Tapi kalau misalkan membandingkan antara bedah dengan radioterapi atau kemoterapi, itu tidak terlalu berbeda bermakna. Sedangkan untuk disease free survival juga begitu, bahwa dikatakan bermakna itu jika yang dibandingkan itu adalah kemoterapi dulu, baru dilanjutkan dengan pembedahan. Maka itu dibandingkan dengan kemoterapi saja, maka dia lebih baik. Sedangkan kalau kamu membandingkan antara bedah dengan radioterapi atau kemoradioterapi, itu tidak berbeda bermakna. Oke. Nah, untuk yang state 3C, ya jangan lakukan pembedahan, karena ini sudah bukan lahannya kita lagi. Jadi marginnya atau kalau misalkan ya karena saya di Korea ya, jadi Korea Utara, Korea Selatan itu DMZ-nya atau demilitarized zone-nya itu adalah di stadium 3. Kalau lung cancer itu stadium 3. Jadi stadium 3-nya itu adalah perbatasan. Perbatasan kamu melakukan pembedahan atau perbatasan kamu tidak melakukan pembedahan. Dan yang paling pas itu adalah 3A. 3A itu melihat kemampuan dan dari tim MDT kamu. Kalau misalkan dari MDT mengatakan bahwa ini bedah, ya kalian kerjakan bedah. Dan kalian melihat bahwa mampu nggak kamu melakukan pembedahan. Pembedahan dalam arti bahwa kamu harus melakukan suatu rekonstruksi di dada. Kamu harus melakukan rekonstruksi dari pedikard atau melakukan aplikasi diafragma atau fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk melakukan rekonstruksi. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya anggaplah bahwa stadium 3A itu udah bukan lagi pembedahan. Jadi kembali ke kemo atau radioterapi. Nanti setelah satu siklus kita lihat bahwa apakah dia bisa mengalami downstaging atau tidak.
Dari hasil meta-analisis tadi bahwa pasien yang dilakukan satu kemoradioterapi itu semuanya mengalami signifikan down staging dibandingkan kalau dia tidak dilakukan kemoradioterapi neoadjuvan. Nah, yang harus kamu ingat lagi bahwa angka stadium 3 ini tidak terlalu bermakna jauh. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan bahwa kalau misalkan ingin melakukan pembedahan pada stadium 3. Karena kita lihat sini bahwa pada pembedahan dengan stadium 3B, 3C itu malah lebih buruk angka survival-nya dibandingkan kalau dia yang hanya kemoradioterapi atau tindakan yang lain. Ya, jadi harus hati-hati bahwa batas kita yang aman itu adalah stadium 1 dan stadium 2. Stadium 3, apalagi 3BC itu harus hati-hati, kalau 3A itu tergantung kemampuan. Kalau Anda mampu melakukan rekonstruksi, maka lakukan. Tapi kalau Anda tidak mampu melakukan rekonstruksi, ya jangan dilakukan. Karena pasien bebas tumor, tapi dia terjadi suatu morbiditas, misalkan emphysema, atau dia terjadi suatu chest wall deformity yang tidak bisa kamu koreksi, maka ya quality of life-nya juga nggak akan bagus. Yang kalian harus ingat bahwa operasi ini tujuannya adalah supaya kalian bisa membuat pasien ini memiliki quality of life yang baik. Nah, ini ada beberapa guideline dari ICCP tahun 2013. Guideline yang terbaru yang untuk edisi 8 belum ada. Ini guideline untuk yang edisi 7, tapi nggak apa untuk sebagai wacana kita. Bahwa dikatakan di sini, kalau misalkan kalian menemukan pasien dengan stage 3, dengan N2 atau N3, non-small cell CA, kita bicara semua pasien ini adalah non-small cell CA ya. Kita tidak bicara mengenai small cell CA. Karena small cell CA udah pasti kita nggak akan melakukan pembedahan, kecuali kalau sifatnya paliatif atau penegakan diagnosis. Tapi yang sifatnya kuratif, kita melakukan reseksi paru, itu adalah non-small cell cancer. Nah, kalau misalkan dia datang dengan performance status 1 atau 0 yang baik kondisinya ya, maka kombinasi dari kemoterapi dan radioterapi ini direkomendasikan oleh mereka, ya, N2 dan N3. N2, N3 bukan bedah yang direkomendasikan oleh mereka, tapi radio atau kemoterapi. Ya, ingat-ingat ya. Berapapun T-nya, tapi kalau dia sudah N2 atau N3, maka kalian tidak boleh terlalu agresif melakukan operasi. Karena jawabannya ini adalah kemoterapi dan radioterapi. Nah, kalau misalkan dia setelah radio dan kemoterapi, terus diikuti dengan pembedahan, maka ini juga direkomendasikan oleh mereka, walaupun grade-nya 1C. Jadi, N2 disease, urutannya adalah kita melakukan kemoradioterapi dulu, neoadjuvan, setelah itu kita lihat setelah 1 siklus, kalau misalkan dia terjadi down staging, maka direkomendasikan untuk kita melakukan satu pembedahan. Oke, jadi kalau stadium 3, jangan masuk bedah dulu, tapi kamu melakukan kemoradioterapi dulu. Setelah itu, kamu evaluasi, kalau dia down staging, nodulnya di KGB yang di mediastinum dia mengecil, maka baru kamu melakukan satu pembedahan. Nah, sedangkan pada pasien yang simptomatik, kalau 2 tadi ini yang pasien yang statusnya bagus ya, performance statusnya 01 ini kan masih bagus orangnya. Tapi kalau dia pasien dengan simptomatik, ya, dengan performance status yang 3 atau 4, dia dengan N2 atau N3, non-small cell, maka tindakannya adalah paliatif radioterapi. Kita nggak ada pembedahan-pembedahan, nggak ada kemoterapi karena kondisinya nggak bagus dengan kemo, maka dilakukan suatu paliatif radioterapi. Itu yang direkomendasikan oleh ACCP. Nah, pada pasien dengan N2 itu wajib kalian harus melakukan suatu diskusi, ya, karena mereka sarankan, rekomendasikan bahwa semua pasien N2 itu harus didiskusikan. Karena pasien N2 itu tidak perlu gegabah gitu ya. Kita harus melakukan suatu kemoradioterapi dulu, baru setelah itu kita melakukan evaluasi ulang. Nah, evaluasi ulang itu harus dengan melalui suatu MDT team. Ya. Apakah nanti ini bisa dioperasi atau harus dilakukan kemoradioterapi lagi. Nah, ini kalau misalkan dia diketahui N2 sebelum operasi, maka tindakan kemoradioterapi yang diikuti dengan pembedahan, nah ini ya, itu lebih direkomendasikan daripada pembedahan saja atau radiasi saja. Maka yang saya katakan tadi bahwa kalau N2 disease yang dia udah ditentukan sebelum operasi, jadi pada waktu operasi pada waktu clinical staging atau pre-op, kamu melihat pasiennya ini dengan pembesaran lymph node subparina 1 cm, berarti kan dia udah udah confirm lah N2 ya. Nah, maka kamu harus melakukan satu kemoradiasi dulu, baru setelah itu diikuti dengan pembedahan. Dievaluasi setelah kemoradiasi, kalau memang dia baik, maka pembedahan. Kalau kamu melakukan pembedahan, maka itu tidak direkomendasikan. Nah, ini juga sama, jadi kalau misalkan dia N2 disease, yang diketahui preoperatif, dan kamu nekat melakukan satu pembedahan, maka itu tidak direkomendasikan. Jadi, kalian dilarang bahwa kalau pada kasus yang N2,
dilakukan suatu, misalkan yang T1N2 gitu ya, T1N2M0, kan gatel tangannya ini kan, tumornya kecil, tapi lymph node di KGB-nya tuh, KGB di suparinya besar. Terus kalian berusaha, udah ketutup mata aja lah, yang KGB yang di suparina nggak usah dihiraukan, kita ambil lobus superior parunya misalkan ya, untuk tumornya saja kita ambil, setelah itu kita ikuti dengan kemoterapi. Itu tidak direkomendasikan oleh mereka. Jadi untuk N2 yang dianut adalah seperti ini. Kemoradioterapi dulu, kita turunkan dulu stagingnya N2-nya itu menjadi N1 atau N0, baru setelah itu kalian melakukan suatu pembedahan. Nah, ya, jadi ini pada pasien-pasien yang tidak sengaja ketemu. Jadi pada pasien dengan 3A yang N1, misalkan kalian melakukan pembedahan, terus pada waktu pembedahan, pada waktu kamu duran top, kamu menemukan ada lymph node dari mediastinum yang membesar, nah maka sikap kita adalah lanjut, jangan kamu tutup. Jadi kapan hari dulu tuh ada yang tanya, dok seandainya duran top kita lihat jadi preoperatively itu kita nggak tahu bahwa KGB mediastinumnya itu meningkat atau besar, pada waktu duran top kita lihat dia besar, apakah yang kita harus lakukan, apakah kita tutup atau kita lanjut. Nah, itu yang dikatakan oleh mereka adalah kita lanjut. Kita lanjut melakukan suatu lobotomi sesuai dengan rencana dan diikuti dengan lymph node dissection. Ya, dan setelah dia dilakukan pembedahan, maka harus diikuti dengan adjuvan kemoradioterapi ya, pastinya. Kalau misalkan dia tidak bisa komplit terseksi, ya harus tetap dilakukan kemoradioterapi. Jadi dia komplit atau nggak komplit, tetap lanjutannya adalah dilakukan adjuvan kemoradioterapi. Nah, ini beberapa literatur yang mengatakan bahwa induction terapi yang dimaksud ini adalah kemo atau radioterapi, itu pada pasien dengan stadium 3, itu bisa memberikan hasil yang baik sebelum dilakukan suatu pembedahan. Jadi setelah kemoradioterapi diikuti dengan pembedahan pada stadium 3. Apalagi yang dia N2. Nah ini juga sama. Jadi pada pasien dengan preoperatively N2, ya, jadi tindakan pembedahan itu dilakukan jika dia sudah terbukti bahwa sudah mengalami suatu downstaging. Kalau misalkan dia setelah dilakukan kemoradioterapi, dilakukan CT ulangan, dilihat hasilnya bahwa dia udah turun ke N1 atau N0, maka dilakukan bedah selanjutnya. Tapi kalau misalkan dia masih N2, ya kamu harus melakukan kemoradioterapi lagi. Yang harus diingat di sini adalah pemeriksaan brain CT itu hanya dilakukan pada stadium 1, stadium 2 yang akan dilakukan suatu pembedahan. Maksudnya adalah pasiennya ini tidak ada keluhan, terus kamu mau melakukan satu pembedahan, maka disarankan untuk melakukan satu brain CT, untuk melihat apakah ada suatu penyebaran atau tidak. Tapi kalau misalkan dia stadiumnya sudah bukan 1, 2, atau stadium 3 atau stadium 4, tidak ada keluhan, tidak usah kamu brain CT, karena tidak ada gunanya. Kita melakukan brain CT adalah mencari penyebaran tumor, untuk menentukan apakah dia layak dioperasi atau tidak. Kalau misalkan dia udah stadium 3 atau stadium 4, yang mungkin kamu tidak melakukan operasi, maka CT scan kepala itu hanya dilakukan pada pasien dengan keluhan. Jadi kita hanya melakukan brain CT pada pasien yang sudah ada keluhan, yaitu sepalgia, atau dia udah mulai penurunan kesadaran, itu baru kita CT scan kepala. Tapi kalau dia tidak ada keluhan apapun, dia stadiumnya stadium 3, stadium 4, udah confirm ya, ada pembesaran, ada nodul di liver ya, udah M1B, sehingga dia udah masuk ke staging yang stadium 4, maka tidak perlu kita melakukan brain CT untuk mengejar metastasis tempat lain, di kotak maksudnya. Tapi kalau misalkan dia ada sepalgia, atau dia ada paralisis, atau hemiparesis, atau dia ada penurunan kesadaran, maka wajib kita melakukan satu brain CT. Tapi kalau misalkan kita mau rencana operasi, maka wajib kita melakukan brain CT. Karena kita harus mencari apakah tumor ini masih isolated atau dia sudah menyebar. Bone scan juga sama, tergantung simptom ya. Jadi nggak semua pasien dilakukan bone scan, kecuali kalau kita mau operasi. Kalau kita operasi itu wajib USG abdomen atau kita CT scan abdomen, terus bone scan atau bone survey, terus yang berikutnya adalah CT scan kepala. Itu sebenarnya wajib untuk dilakukan, karena kita harus
melihat apakah tumor ini masih isolated atau dia sudah menyebar. Memang enaknya adalah kalau ada PET scan ya, tapi sayangnya kita nggak punya PET scan sehingga kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang banyak seperti ini. Ini ya, sangat, tapi dia bukan gold standard, tapi dia tuh sangat membantu. Karena dengan PET scan, kita sekali pemeriksaan, kita bisa melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sedangkan kalau kita nggak punya PET scan, kita harus scan kepala, kita harus melakukan bone survey, kita harus melakukan suatu USG abdomen. Jadi terlalu banyak tindakan terhadap pasien. Kesimpulan dari apa yang saya katakan hari ini adalah sebenarnya lung cancer edisi 8 dengan edisi 7 itu nggak terlalu banyak berbeda, hanya perbedaannya hanya di T dan M. Kalau dulu M1A, M1B, ini sekarang M1A, M1B, dan M1C. Sedangkan kalau T itu hanya perbedaan dari deskriptornya aja. Jadi selain size-nya yang T1 tadi di downgrade lagi menjadi TA 1A, 1B, 1C, maka ada lagi yang berbeda yang saya katakan tadi bahwa beda mendasar adalah kalau misalkan dia di bronkus, kalau dia itu jaraknya lebih jauh 2 cm dari karina atau main bronkus, maka dia masuk stadium yang 2. Tapi kalau dia kurang dari 2, dekat mepet dengan karina atau main bronkus, maka kalau dulu dia masuk ke stadium 3, kalau sekarang dia kembali ke stadium 2. Ke T2 maksud saya. Nah, di sini yang harus kita tekankan adalah stage 1 atau stage 2 ini kita wajib melakukan pembedahan. Jadi ini adalah tempat kita ya. Tempat kita di sini. Jadi kita harus mencari atau kita harus meyakinkan pasien kita bahwa stadium 1 dan stadium 2 itu adalah bedah. Karena dia bisa memberikan angka survival rate yang baik. Kalau kita bisa ngomong ke pasien yang kita edukasi untuk tindakan lobektomi atau tindakan untuk lung cancer, kita harus ngomong pada mereka, menjabarkan pada mereka angka-angka survival rate-nya. Misalkan ini dioperasi, dia bisa hidup 5 tahunnya sekian. Itu berdasarkan literatur ya. Kalau dia hanya kemoradioterapi, dia sekian. Jadi pasien tuh bisa tahu bahwa pembedahan itu adalah satu hal yang baik. Sedangkan kalau stadium 3, maka ini perlu didiskusikan lagi dengan MDT. Kalau saya sarankan nanti pada waktu kalian bekerja, kalian punya tim kecil yang isinya ada dokter paru, ada kalian bedah, ada radioterapi, ada PA atau radiologi. Nah, di situ kalian bisa merumuskan bahwa ini bedah atau tidak. Ini kemoterapi dulu atau ini bedah dulu, gitu ya. Sedangkan untuk stadium 4, itu lebih ke arah diagnostik dan paliatif. Nanti pada waktu kita webinar toraks, Dr. Darmawan yang kebagian sesi yang untuk paliatif surgery, ya. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien yang sudah stadium 4. Jadi sebenarnya stadium 1 sampai 4 pun kita bedah itu masih bisa melakukan sesuatu pada pasien lung cancer ini. Tapi bedanya adalah kalau stadium 1 dan stadium 2 itu kita lebih sifatnya ke kuratif, kita melakukan reseksi paru. Sedangkan kalau stadium 4 atau stadium 3 yang kita inoperable atau yang unresectable, kita lebih ke arah paliatif. Nah, paliatifnya itu apa aja? Ada cryosurgery, ada macam-macam. Nanti Dr. Darmawan pada waktu tanggal 13 itu akan menjelaskan pada kita semua. Nah, take home message dari apa yang saya katakan ini adalah, yang penting adalah stadium 3. Stadium 3 ini yang harus ditentukan dengan baik. Dan kalian harus memiliki suatu tim, yaitu MDT yang terdiri dari beberapa bagian yang saya sebutkan tadi itu. Dan pikirkan pembedahan jika dia itu masih resectable. Misalkan dia dinding dada ya, involvementnya ke dinding dada, berarti kan masih bisa kita melakukan reseksi. Tapi jangan lupa bahwa kalian harus bisa melakukan suatu rekonstruksi dari dinding dada. Karena tujuannya adalah dia pembedahan itu bisa untuk membersihkan tumor atau melakukan suatu leukoregional control. Nah, ini wajiban kemoradiasi itu lebih disarankan pada stadium 3 dibandingkan kalau kita hanya melakukan pembedahan sendiri. Pembedahan saja. Itu tadi yang saya katakan dari beberapa guideline dari ACCP tadi ya. Jadi kalau stadium 3, apalagi N2, maka kita harus berpikir bahwa nomor 1 adalah kemoradioterapi dulu. Setelah itu kita lihat downstaging atau tidak. Begitu dia downstaging, baru kita masuk ke pembedahan. Itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Tanya dok, mohon izin dok. Ya, silakan. Izin bertanya dok, ini kan stage 1 dan 2 itu kan kita memang masih punya peluang pembedahan dok. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau dia sudah N2 kan memang itu sudah perlu diskusi lebih lanjut. Nah, walaupun ukurannya 1 sampai 3 cm masih T1, tapi apabila dia ada di subkarina kan sudah termasuk 2. Nah, itu pemeriksaan mediastinoskopi itu apakah harus operasi dok pada setiap pasien atau hanya screening lewat CT scan saja dok? Terima kasih. Begini,
Jadi yang dikatakan subkarina itu adalah lymph node, bukan tumornya ya. Jadi misalkan tumor kamu tadi ada 1 cm gitu ya, di lobus superior kanan, misalkan begitu ya, Mansa ya. Lah terus Iya, Dok. ada pembesaran dari KGB di subkarina. Dan pembesarannya itu 1 cm atau lebih. Nah, ini udah dikatakan sebagai N2. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita lakukan kemoradioterapi dulu, baru setelah itu kita lihat terjadi suatu downstaging atau tidak. Kalau emang dia downstaging dari N2-nya muncul kembali ke N1 atau N0, baru kita lakukan tindakan pembedahan. Kalau misalkan kamu punya fasilitas mediastinoskopi, baru kamu lakukan mediastinoskopi, kamu ambil yang di paratrakeal untuk sebagai sampling, bahwa apakah dia positif atau negatif. Pada semua pasien stadium 3 yang dilakukan pembedahan di Asal Medical Center waktu saya di sana, itu semuanya dilakukan suatu mediastinoskopi. Jadi sudah suatu protap. Pasien dengan stadium 3 itu semuanya dilakukan mediastinoskopi. Begitu dia paratracheal node-nya itu positif, maka mereka sudah tidak operasi. Langsung dikembalikan ke paru untuk dilakukan suatu neoadjuvan kemoradioterapi dulu, baru setelah itu mereka melihat kalau memang dia down staging, maka dilakukan pembedahan. Begitu. Jadi berapapun size-nya, kalau misalkan dia KGB dari mediastinumnya, yang saya sebutkan tadi, stasiun 7 itu subkarina, stasiun 8, 9 itu diafragma sama esophagus, terus 2, 3, 4 itu ada di paratracheal sama paraorta. Nah, kalau itu semua mengatakan bahwa itu positif atau ukurannya lebih dari 1 cm, maka kamu harus udah suatu kesepakatan kita bersama ya, baik itu di IASTO ataupun di ASLC, bahwa kalau misalkan dari CT scan dikatakan lymph node itu 1 cm, itu adalah suatu confirm positif. Begitu. Itu dari penilaian dari CT scan. Baik, Dok. Jadi kalau misalkan kalian mendapat seperti itu, ya kalian harus melakukan satu kemoradioterapi dulu, neoadjuvan. Oke. Pertanyaan lain? Izin tanya, Dok. Ya. Kalau pada pasien N2 tadi kan Siapa nih? Olan. Dok. Olan. Oke. Iya, Dok. Izin nanya, untuk yang pada pasien N2 kan tadi untuk kemoradiasi dulu, Dok. Nah, itu berapa lama kemoterapi dulu? Berapa lama kita evaluasi? Apakah tadi kan dokter bilang 1 siklus, dan kita evaluasi berdasarkan CT scan atau berdasarkan klinis? Yang pertama itu. Terus yang kedua, selalu CT scan. Berapa persen kan kalau CT scan kan berarti perbandingan penurunan dari KGB-nya, Dok, dari nodulnya. Terus yang kedua, jika respon kemonya tidak baik atau misalnya unresponsif, apa dilanjut kemo dulu atau ada untuk pembedahan, Dok? Ya. Ya. Jadi kalau misalkan pada N2 disease itu pasti dilakukan kemoterapi atau radioterapi. Nah, nanti berapa kali, ya satu siklus itu biasanya saya lupa 6 kali kemoterapi dengan berapa kali sinar tuh saya lupa. Nah, setelah satu siklus nanti evaluasinya adalah sama dengan melakukan satu CT scan toraks dengan kontras tentunya. Nanti akan dibandingkan lymph node yang awalnya itu 1 cm atau lebih itu apakah dia mengecil atau tidak. Kalau dia mengecil di bawah 1 cm atau menjadi sub cm atau bahkan hilang, maka dia sudah mengalami suatu downstaging. Maka kita bisa melakukan pembedahan. Gitulah. Tapi kalau misalkan dia tidak mengecil, dia tetap dengan ukuran sama atau bahkan besar, maka ini bukan kasus yang untuk dibedah. Jadi ini kita teruskan dengan second line dari kemoterapi. Biasanya begitu. Dok. Makasih, Dok. Pertanyaan lain? Izin tanya, Dok. Pertanyaan jangan pakai chat ya, aku nggak bisa baca chatnya. Oh, Tutorian. Ya, oke. Ya, silakan. Izin tanya, Dok. Ya. Dok, mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama tadi mungkin tentang GGO itu, Dok. Ada nggak karakteristik yang bisa kita nilai sendiri, Dok? Kapan kita bilang itu GGO atau tidak? Sebab apakah kalau kita berharap pada bacaan ekspertis CT scan, terkadang kan berbeda-beda tergantung yang baca, Dok. Kemudian yang kedua, tentang surgical staging, tadi salah satunya kan dinilai dari pengambilan lymph node kita. Nah, standarnya bagaimana, Dok?
lymph node berapa yang wajib kita ambil, kan nanti kan menentukan untuk surgical staging itu. Kalau seandainya misalnya ada tadi yang letaknya lymph node di atas sulit diambil, itu apakah kita wajib tulis di laporan operasi atau bagaimana? Kan nanti mempengaruhi ke depannya. Ya, yang mengenai GGO tadi ada. Jadi ada ketentuan dikatakan GGO yang suspicious pada malignancy itu ada. Saya pernah presentasi di acaranya Trun itu yang di Solo, acaranya Mas Darmawan tahun 2017. Cuman saya harus nyari dulu slide-nya. Ini kalau ada slide-nya saya akan beritahukan pada kalian. Jadi ada beberapa kriteria yang mengatakan bahwa GGO itu adalah suatu suspicious malignancy. Salah satunya adalah komponen. Berapa persen komponen padat dan berapa persen komponen yang tidak padat. Terus ada gambaran nekrosis di tengahnya atau tidak. Ada gambaran speculate sign atau gambaran kalsifikasi atau tidak. Itu beberapa poin-poin itu yang bisa menentukan bahwa ini adalah suspicious malignancy atau tidak. Nanti lengkapnya akan saya kasih share poin-poinnya. Saya lupa. Ada di laptop saya, cuman saya harus nyari dulu. Itu dulu pernah saya bicarakan di acara Tron 2017 di Solo. Itu Win. Jadi memang betul. Nah, inilah pentingnya suatu MDT itu di situ. Jadi MDT itu pentingnya kita bisa menentukan bersama. Ada radiologi yang ngomong. Jadi kita jangan melihat dari tulisannya saja, Win. Jadi kalau misalkan kamu mau operasi pasien ya, kamu melihat CT scan-nya, usahakan CT scan itu jangan kamu baca sendiri, tapi kamu diskusikan dengan orang yang lebih ahli. Ada radiologi di situ, ada paru di situ. Jadi kadang-kadang apa yang kamu anggap itu suatu lymph node atau apa yang kamu anggap suatu nodul, kamu sampaikan sama dia. Apakah ini? Kalau mereka semua sepakat bahwa ini adalah suatu nodul, nah itu adalah satu hal yang menjadi masukan buat kita. Siapa tahu stagingnya bisa berubah atau stagingnya bisa berbeda. Jadi pentingnya MDT di situ. Jadi kesepakatan bersama itu yang penting sekali. Lebih baik kita berpikir dengan banyak orang dibandingkan hanya satu orang aja berpikir. Jadi itu penting sekali, Win. Kita menentukan apakah GGO ini adalah GGO yang suspicious malignancy atau dia lebih ke arah tuberkuloma. Kalau misalkan dia padat full semuanya tuh homogen, nah itu biasanya tuberkuloma. Itu bisa gambaran dari hamartoma, tuberkuloma. Kalau misalkan dia gambarannya banyak spekulate atau dia nggak teratur, irregular, nah itu lebih ke arah yang suspicious malignancy. Nah, terus yang kedua apa lagi pertanyaan? Lupa saya. Ini tentang apa? Lymph node yang wajib kita ambil. Oh ya. Ya. Saya waktu velo itu diajarkan oleh guru-guru saya di Korea itu bahwa kamu wajib mengambil 2, 3, 4, 7, 8, 9 untuk yang mediastinum, sedangkan yang di peribronchial 10, 11, 12. Tapi terus terang, saya mengalami sendiri, sulitnya itu adalah ngambil yang 2, 3, 4. Kalau ngambil 7 depan mata, ngambil 8 itu di bawahnya lobus inferior gampang ya, dekat diafragma, 9 juga dekat diafragma itu gampang. Kalau tiap kali kita mau lobektomi inferior, yang saya sering ajarkan pada kalian bahwa kita potong dari ligamentum inferiornya itu, terus kita naik ke atas, kita akan menemukan lymph node pertama. Nah, itu lymph node nomor 8. Nah, setelah itu kita dekat dengan pulmonary vein yang inferior, itu kita potong. Nah, itu gampang nyarinya. Tapi yang 2, 3, 4 tuh letaknya ada di vena azygos. Dia ada di atas. Dan memang agak sedikit sulit kita menjangkaunya, tapi harusnya bisa. Kadang-kadang saya bisa ngambil, tapi kadang-kadang juga sulit karena khawatir bahwa kita akan merobek vena azygos. Nah, itu aja. Tapi kalau misalkan kalian mampu atau kalian bisa, 2, 3, 4, 7, 8, 9 itu wajib diambil. Karena itu sampling semuanya. Itu yang kanan ya. Kalau yang kiri, 5, 6 itu yang di dekatnya arteri pulmonalis sama aorta itu yang harus kamu ambil. 5, 6 itu hanya di kiri ya. Kalau di kanan ada 5, 6. Tapi kalau 2, 3, 4, 7, 8, 9 itu kan kiri ada. Kalau 5, 6 itu hanya di kiri. Begitu, Win. Jadi memang idealnya kamu ambil semua lymph node yang ada. Karena itu penting sekali. Sekali lagi yang kalian harus tahu bahwa yang menentukan nanti survival rate-nya dia atau terapi adjuvannya dia itu adalah pathological staging, bukan clinical staging. Clinical staging itu kita mengira-ngira dari hasil imaging dan dari hasil klinis, kita menduga bahwa dia adalah misalkan T2, N1, M0, misalkan begitu ya. Tapi dari pathological staging, itu yang lebih detail. Tumornya itu ukurannya berapa, akan disebutkan oleh PA-nya, bahwa umurnya ini adalah 4 cm, berarti kan naik ya. Nggak lagi cuma T2, mungkin T2B gitu ya. Terus dia lymph node-nya itu ternyata positif di 7, 8, 9, berarti kan dia N2. Nah, nanti modalitas terapi atau kemo atau radioterapinya itu akan menyesuaikan dari pathological staging-nya itu.
Jadi usahakan tiap kali kalian lobektomi wajib melakukan satu lymph node dissection untuk bisa mengetahui staging dan untuk bisa memperbaiki survivornya pasien. Oke, ada lagi Ya, pertanyaan? terima kasih dok. Izin bertanya Dok, Edi Dok. Pada kasus-kasus yang indok dokter, di mana tidak memungkinkan untuk dilakukan patological dilakukan FNAB, sehingga mengharuskan kita untuk mengambil sampel nodul tersebut. Nah itu nanti sekalian kita ambil lymph node-nya atau kita cukup ambil untuk ininya aja dok, untuk GGO-nya itu kita ambil lalu di periskop dan seterusnya, atau sekalian diambil ininya dokter, lymph node di sekitarnya seperti yang dokter sebutkan tadi, beberapa titik itu. Ya, gini Edi, kalau misalkan Anda berangkat dengan kata-kata open biopsy, itu artinya bahwa kita tidak bisa melakukan satu curatif, kita nggak bisa melakukan satu reseksi. Jadi kita hanya melakukan open biopsy. Open biopsy trakotomi atau open biopsy menggunakan VATS, kayak kasus kita kemarin yang di 609 itu, kita open biopsy. Kenapa? Karena tumornya unresectable dan dia stadiumnya sudah lanjut. Jadi kita nggak mungkin untuk melakukan suatu reseksi. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, maka kamu nggak usah ngambil lymph node-nya. Buat apa? Yang ada di tujuan kamu atau misi kamu adalah hanya menentukan jenis sel. Jenis selnya ini apa? Apakah adenosea, atau kasual atau larcea, atau adenoscomus. Itu yang menentukan tuh, nanti ditentukan IHC-nya apa, dan akhirnya ketemu jawabannya, kemonya menggunakan apa. Gitu ya. Nah, itu untuk yang open biopsy yang kita nggak bisa makan apa-apa. Tapi kalau yang kamu maksud adalah GGO. Nah, GGO itu seperti yang protap yang saya ajukan tadi, bahwa kita menganut yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita menduga ada suatu single nodule atau GGO itu modelnya seperti ini, contohnya seperti ini. Barangnya nggak jelas, ada putih-putih di situ, bentuknya nggak reguler. Nah, terus setelah itu kamu melakukan suatu, sebenarnya nggak disarankan untuk melakukan FNAB ya, tapi kadang-kadang orang juga mikirnya minimal invasif dulu baru setelah itu operasi. Tapi kalau di Korea, kita tidak menganut lagi yang namanya FNAB. Kita melihat bahwa kalau GGO seperti ini dia itu biarkan aja dia seperti itu, kita tinggal ngambil dengan cara seperti ini, maka dia tidak akan terjadi suatu seeding tumor. Yang dikatakan kalau dengan FNAB atau core biopsy itu terjadi seeding tumor. Jadi mereka benar-benar menjaga hal seperti itu. Kecuali kalau dia memang tumor sudah stadium lanjut, ya udah 3 atau 4, baru mereka melakukan FNAB atau melakukan core biopsy. Nah, kalau misalkan kamu mendapatkan yang single nodule seperti ini, yang GGO seperti ini, maka kita melakukan suatu VATS, wet resection. Kalau kamu nggak punya VATS, kamu melakukan mini trakotomi. Terus kamu raba di mana nodulnya. Setelah itu kamu melakukan suatu wet reseksi. Jangan lakukan lymph node dissection dulu. Terus setelah itu kamu kirim ke PA. PA kan melakukan frozen biopsy. Kalau PA itu jawabannya adalah benign, ya nggak usah kamu lakukan apa-apa kan, cukup selesai operasi kan. Tapi kalau misalkan jawabannya si PA itu adalah malignant, baru kamu melakukan lobektomi. Nah, kalau melakukan lobektomi pada kasus malignant, maka berikutnya ya pastilah kamu harus melakukan suatu lymph node dissection. Itu udah ketentuan wajib. Gitu ya, Di. Jadi kalau misalkan yang kamu maksud adalah GGO, ya GGO-nya tentukan dulu. GGO ini apa? GGO ini apa? Apakah ini memang suatu malignan dari hasil patologi yang kamu periksakan tadi, frozen biopsy tadi? VC maksud saya. VC itu frescope, frozen biopsy. Nanti kalau misalkan dia hasilnya benign, dia adalah suatu hamartoma atau dia adalah suatu tuberkuloma. Ya sudah selesai, nggak usah kamu melakukan KGB lymph node dissection lagi. Tapi kalau misalkan dia ngomongnya bahwa ini adalah malignan, maka ya lobektomi dilanjutkan dengan lymph node dissection. Begitu. Tapi kalau yang kamu maksud adalah pasien-pasien yang tumornya unresectable, tumor yang stadiumnya 4 atau T4 atau yang dia sudah nggak mungkin dilakukan operasi reseksi, maka yang kamu lakukan adalah hanya menentukan jenis sel. Tidak ada gunanya kamu melakukan suatu lymph node sampling atau lymph node dissection. Karena yang dicari itu adalah jenis selnya saja. Kita udah tahu bahwa dia sudah secara clinical staging-nya dia misalkan ya T4, N2, M1 gitu ya. Nggak ada gunanya kita melakukan sampling tumor lagi. Dia udah masuk kategori yang udah late dan kita hanya bisa menentukan sampling tumornya ini jenisnya apa, misalkan adenosea diperiksa IHC, nanti tipenya bagaimana dan kemonya apa ditentukan dari IHC-nya itu. Itu tadi. Izin satu pertanyaan lagi boleh dokter? Ya, boleh. Untuk yang N2 disease tadi dokter kan sudah ditanyakan Mas Olan, untuk evaluasi apakah downsizing apa upsizing tumornya, apakah perlu kita lakukan evaluasi untuk metastase jauhnya juga dokter? Misalnya
berbrain CT dan seterusnya, dokter. Dan Oh itu iya, kapan? itu wajib. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi ulang itu adalah semuanya di screening lagi. Jadi kalau di Korea itu menggunakan PET scan. Jadi setelah dia ditentukan clinical staging-nya bahwa dia N2, misalkan T3, N2, M1, atau M0, sorry. Nah, maka dia kan tidak operasi. Dia dilakukan suatu kemoradioterapi neoadjuvan. Nah, setelah satu siklus selesai, mereka screening-nya itu menggunakan CT scan dan PET scan. Jadi CT scan itu untuk menentukan secara detail lymph node-nya. Nah, PET scan itu untuk menentukan apakah ada penyebaran tempat lain. Nah, kalau kita nggak punya PET scan, ya kita harus melakukan ulang lagi, bone survey, terus brain scanning, atau brain CT, terus habis itu USG abdomen, ya seperti itu. Tapi kalau mereka melakukan CT scan torak untuk melihat dan menentukan apakah lymph node-nya itu membesar atau tetap, atau mengecil, dan yang berikutnya PET scan itu untuk melihat apakah memang menyebar atau masih isolated di paru. Begitu. Terima kasih, Dok. Pertanyaan? Izin tanya, Dok. Saya kok belum dapat pertanyaan dari Jaga 1 ya. Atau Jaga 1-nya nggak ada yang mendengarkan. Izin tanya, Dok. Ya, silakan. Mau tanya mengenai pengambilan keputusan. Tadi kalau nggak salah 3B atau stadium 4 kan sudah tidak, maksudnya untuk surgical bukan pilihan utama. Nah, pada kasus-kasus emergensi misalnya ada hemoptisis masif, mungkin walaupun jarang pada lung cancer, tapi mungkin ada penyerta lain seperti infeksi, bikin hemoptisis masif, apakah kita lakukan misalnya salah satu pilihannya adalah surgical resection untuk lobektomi atau reseksi wedge untuk atasi hemoptisisnya, apakah tetap kita lakukan? Kemudian tanya lagi yang dulu yang di Trisula itu untuk yang operasi yang pakai bedah beku itu apakah di guideline yang dokter ada, apakah masuk atau tidak untuk single nodule? Terima kasih, Dok. Bedah beku itu maksudnya cryosurgery? Oh iya, cryosurgery. Ya, nanti itu akan lebih jelas diterangkan oleh Dr. Darmawan. Tunggu tengah mainnya tanggal 13. Karena memang beliau yang pionirnya itu. Aku terus terang tidak pernah melakukan yang namanya cryosurgery, tapi yang setahu saya yang beliau ajarkan itu adalah pada kasus-kasus yang sudah paliatif, bukan kasus-kasus yang masih early stage itu enggak, tetap bedah nomor 1. Jadi kalau misalkan tumor-tumor yang masih T1, T2 itu masih bedah. Tapi kalau dia sudah tumornya sudah lanjut, nah itu paliatifnya bisa menggunakan cryosurgery. Tapi nanti kita dengarkan aja lebih lengkapnya apa yang dikatakan beliau. Terus terang kalau yang kamu tanyakan mengenai bedah beku atau cryosurgery ini saya tidak bisa ngomong banyak karena memang saya tidak punya pengalaman. Itu yang Tok. Yang nomor 1 siapa Tok? Lupa Tok. Yang operasi emergensi misalnya ada hemoptisis, ada lung cancer stadium 3B atau stadium 4. Nah, mungkin karena primer paru atau infeksi sekunder menyebabkan hal seperti itu, mungkin kita harus lobektomi surgical, apakah tetap dilakukan atau tidak untuk kasus-kasus 3B dan 4? Tidak ada. Sekonservatif mungkin. Jadi kalau dia sudah stadium 4 atau dia sudah inoperable atau unresectable, maka kalau ada bleeding seperti itu sekonservatif mungkin. Entah itu kamu kasih kalnek atau kamu kasih apapun itu, atau harus dilakukan suatu tampon ke dalam satu sisi, atau dilakukan suatu embolisasi, pokoknya tindakan yang non-bedah. Kalau tindakan bedah pada pasien yang sudah stadium 4 atau stadium 3 seperti itu, dan kamu melakukan suatu lobektomi, itu angka mortalitasnya cukup tinggi sekali. Kamu tujuannya adalah untuk menghentikan perdarahan, tapi yang terjadi malah perdarahan yang cukup tidak karu-karuan. Karena yang kita lawan ini bukan suatu infeksi, tapi tumor. Tumor itu jaringannya rapuh, mudah berdarah, dan dia itu infiltratif. Kalau misalkan yang kamu lawan itu adalah suatu suatu infeksi, kayak tuberkulosis, atau dia bronkiektasis, nah dia rapuh tapi dia nggak infiltratif. Dia rusak atau dia jebol atau cederanya itu hanya di parunya saja. Tapi kalau ini tumor, lawan kita itu adalah jaringan yang rapuh dan infiltratif. Kalau misalkan kamu bikin suatu cederanya di arteri pulmonalis atau aorta, selesai semua masalah. Pasiennya akan berangkat dengan tenang. Jadi kamu harus melakukan suatu tindakan yang sekonservatif mungkin pada tumor yang mengalami suatu bleeding seperti ini. Dulu ada pasien dipasang drain, tembus tumor, habis itu bleeding masif, hematotorak, terus kita buka. Toh saya juga nggak bisa melakukan apa-apa. Saya nggak bisa melakukan lobektomi. Yang hanya saya lakukan adalah tampon, hentikan perdarahan, pokoknya berhenti. Saya jahit situasi tumornya, semua dia itu nempel, walaupun rapuh, ngeprul ya. Jahitannya tuh mesti jebol-jebol terus.
nggak bisa enak, akhirnya saya tampon pakai banyak Suzisel. Ya itu yang bisa saya lakukan. Saya nggak mungkin melakukan lobektomi, karena saya melakukan lobektomi pada kasus yang malignan seperti itu, pasti hancur-hancuran. Pasti cedera semua, dan pasti, karena pembuluh darahnya rapuh, apalagi kalau dia udah infiltratif ke jantung, wah itu cederanya luar biasa. Kecuali kalau lawan kita adalah bronkiektasis, aspergillosis, atau TB, yang dia tuh jadi infeksi ya. Nah itu, ya memang dia rapuh, tapi dia tidak infiltratif. Dia tidak masuk, atau dia tidak merusak jaringan sekitarnya. Gitu, Tok. Ya, Dok. Jadi kalau bisa ya, sekonservatif mungkin ya, kamu ngasih kalnek lah, kamu ngasih apapun itu, koresi-koresi macam-macam. Atau kalau perlu dikasih dilakukan embolisasi. Yang penting jangan bedah, jangan melakukan lobektomi pada kasus malignansi yang terjadi suatu hemorrhage atau hemoptysis seperti itu. Terlalu berbahaya. Oke? Contohnya, Dok. Nah, ini garis bagus sekali nih, garis ini. Kotak ini. Jadi ini batasan kita di sini. Oke, apa, Kak? Iya. Dok, gitu ya, Dok. Itu tadi kan disampaikan kalau yang stadium 3A, itu kan harus bisa dilakukan eksisi secara bersih, Dok ya, jangan meninggalkan sisa. Nah, itu disampaikan kalau misal setiganya itu sudah dari T3 yang sudah ada invasi ke chest wall. Jadi kan harus bisa bersih, Dok. Nah, misal nih case T3, N1, jadi kan sudah ke chest wall harus rekonstruksi. Kita tidak bisa melakukan rekonstruksinya, Dok, bisa kena cukup luas atau sulit di apex yang apakah ada tempat itu enggak, Dok? Jangan dioperasi. Jadi kalau memang kalian tidak bisa, jadi syaratnya T3 tadi yang saya katakan tadi itu ya, T3 ini memang tricky ya, complicated ya. Kalau misalkan kamu tidak bisa melakukan suatu rekonstruksi pada T3A, ya jangan dilakukan operasi. Nah ini kan T3A kan ini kan. Nah kalau misalkan dia ada involvement pada chest wall, nah ini ya. Kalau dia hanya masanya yang besar, nah dia nempel di ya masanya besar, gampang kan, lobektomi selesai. Tapi kalau dia involvement pada parietal perikardium atau phrenic nerve, nah kamu harus pikirkan apakah kamu bisa melakukan aplikasi diafragmanya, apakah memungkinkan kamu melakukan rekonstruksi dengan mengganti perikardnya, atau mungkin dibiarkan terbuka saja. Kalau misalkan dia dinding dada, kamu pikirkan apakah bisa kamu menggantikan jumlah kosta yang kamu reseksi sehingga dia tidak mengalami deformity yang menyebabkan morbiditas yang lain. Atau kalau misalkan ini kan mudah nih dengan lobektomi saja. Ya, itu yang harus kamu pertimbangkan. Kalau misalkan kamu tidak bisa melakukan itu karena misalkan dia involvement pada chest wall tapi di apex, mirip kayak pancreas tumor begitu, ya kamu jangan lakukan tindakan pembedahan. Kamu harus melakukan 4/4 misalkan harus motong lengannya, nggak mungkin, nggak usah seperti itu. Ya kamu hanya bisa melakukan suatu kemo radioterapi saja, nggak usah kamu sampai nekat melakukan satu pembedahan seperti itu. Yang dikatakan stadium 3 ini adalah kalau misalkan kamu bisa melakukan tindakan, nah ini, bisa melakukan tindakan yang komplit dengan negatif surgical margin, tapi kamu bisa melakukan rekonstruksi, itu yang penting. Kalau kamu tidak bisa melakukan rekonstruksi, jangan disikat, kasihan pasiennya. Ingat bahwa tujuan kita melakukan operasi adalah memberikan quality of life yang baik pada pasien. Jadi seandainya nanti operasi kamu itu tidak memberikan quality of life yang baik pada pasien, ya jangan dilakukan. Dan ini lihat dari kemampuan diri sendiri. Terus terang, saya pesan sama kalian bahwa nanti pada waktu kalian lulus, kalian lihat kemampuan. Kalau kalian bisa melakukan, lakukan. Kalau kalian tidak bisa melakukan, jangan sekali-kali nekat melakukan. Kecuali kalau kalian mengajak guru atau seseorang yang sudah pengalaman. Nah, misalkan kamu mengerjakan aneurisma aorta abdomen. Udah pernah ngerjain belum? Misalkan udah cuma sekali ya. Kalau cuma sekali, jangan nekat-nekat. Panggillah orang lain. Ada Prof. Vito, ada Dr. Rian, atau siapapun itu dipanggil ke sana. Kamu mau melakukan suatu lobektomi. Sudah pernah belum waktu pendidikan? Pernah satu kali bimbingan sama Dr. Tio. Nah, kalau misalkan kamu tidak percaya diri, kamu bisa panggil saya, bisa panggil Dr. Agung, atau siapapun itu, Dr. Susan, Dr. Darmawan. Kami di Komisi Torak ya, Dr. Susan, saya, Dr. Peter, Dr. Darmawan, Dr. Lala, itu kami semua sepakat bahwa seandainya ada adik kelas kami yang butuh bantuan, kami pasti akan dengan sukarela akan datang. Kami akan membantu. Tidak ada masalah. Kamu tidak usah mikirkan nanti fee-nya dibagi atau gimana. Tidak ada pikiran seperti itu. Tujuan kami adalah kami berusaha membantu adik-adik kelas kami supaya dia bisa survive atau dia bisa bekerja di tempatnya dengan baik. Kan yang pembimbingan kan nggak seterusnya kan, hanya sekali 2 kali begitu kamu udah lancar, udah jago, kan nggak perlu kecil lagi gitu kan. Karena itu penting sekali dengan adanya kamu di tempat terpencil terus kamu bisa jago di situ, maka itu mengurangi beban kami juga.
Ya, contohnya kayak Ivan di Samarinda gitu kan, Ivan sudah berkembang di sana, maka itu bisa mengurangi jumlah rujukan ke Jawa. Jadi pasien nggak usah dikirim ke Jawa, nggak usah dikirim ke tempat lain, jadi bisa selesai di tempat yang pertama. Jadi nggak usah kalian malu atau sungkan, tinggal ngomong aja, dok, saya ada pasien mau lobektomi, dok, saya nggak percaya diri, oke. Tapi tiket pesawatnya dibayarin biasanya. Dan lagi yang kedua, nggak ada COVID. Kalau ada COVID, ya mau. Oke, terus pertanyaan? Izin tanya boleh dok? Valino dok? Ya. Kalau misalnya pada GGO kan tadi indap kemudian VATS with section. Nggak harus VATS. Kalau misalnya kita torakotomi biasa. torakotomi nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa, aku udah bilang tadi. Jadi VATS itu hanya modalitas. Jadi VATS atau torakotomi itu adalah bagaimana cara kamu mengerjakan. Yang penting pada pembedahan itu adalah hasil yang kamu kerjakan. Jadi kamu jangan berpikir bahwa pakai VATS ini, harusnya pakai VATS ini. Terus nggak ada VATS, terus kamu rujuk ke rumah sakit yang ada VATS. Bukan begitu. Kamu bisa melakukannya dengan melakukan suatu mini torakotomi. Mini torakotomi, terus kamu raba, mana bagian yang tumor tadi, terus kamu wedge. Wedge pun nggak usah pakai stepper, kamu bisa pakai jahit biasa kan. Oh iya. Ya, karena saya di sini terbiasa menunjukkan pakai stepper, jadi ya mungkin kamu terbiasa dengan itu. Tapi jangan sampai berpikir bahwa nggak ada stepper, nggak ada VATS, nggak usah pakai pasien ini nggak bisa saya kerjakan. Bukan begitu, kamu tinggal torakotomi, mini torakotomi, kamu lihat mana mesnya, terus kamu reseksi, terus kamu kasih ke PA. PA ngasihnya apa? PA jawabnya adenusia. Ya sudah, kamu lanjut perlebar torakotomi kamu, terus kamu melakukan lobektomi. Itu sama disertai dengan lymph node dissection. Tapi kalau misalkan nanti PA bilangnya ini adalah hamartoma dok, hamartoma kan Cina, atau ini adalah satu tuberkuloma dok, kan Cina. Ya sudah selesai, kamu tutup torakotomi selesai. Nggak usah sampai lobektomi. Ya dok. Satu lagi boleh dok? Boleh. Iya. Kalau misalnya masa di kiri, kan kita ambil masanya di kiri dok. Terus kemudian kan lymph node 789. Kalau 9 sih mungkin lebih relatif kelihatan. Nah kalau 78 dari kiri itu gimana ya dok? Soalnya kan apek dok. Tip and trick-nya kadang kita lihat. 78 kok dia apek? 7 itu kan Sukarina. Sukarina, tapi kan di ininya kan kita kadang waduh, kiri ini kan ada apek, untuk masuk ke belakangnya kan kadang butuh nyali, mungkin ada tip and trick gitu loh dok. Ada aorta maksudmu? Iya, ada aorta, ada strukturnya kan lebih. Iya, apek kan di atas. Iya. Kalau jantung itu di anterior, yang dipikirkan oleh Valino memang betul. Jadi kalau misalkan kamu mencari stasiun 7, itu triknya adalah paru itu kamu dorong ke anterior semua. Jadi kalau kita mau mencari stasiun 7 atau stasiun 7, ya kita mau mencari mediastinum, itu kita melihatnya dari sisi posterior hilar semua. Jadi paru itu kamu dorong ke, ya. Jadi kamu harus udah tahu kan yang namanya anterior hilar sama posterior hilar. Iya, posterior. Anterior hilar itu adalah pada waktu kamu buka torakotomi, parunya ada di bawah semua. Parunya itu ada di depan mata semua atau di posisi anterior, kamu melihatnya itu adalah anterior hilar. Yang kamu bisa melihat ada phrenic nerve, kamu melihat ada SVC, itu adalah anterior hilar. Nah, kalau misalkan parunya kita dorong semuanya ke depan, itu namanya posterior hilar. Kamu melihat vertebra, kamu melihat esophagus, itu adalah posterior hilar. Nah, kalau misalkan kamu mau mencari lymph node 2, 3, 4, itu kamu cari vena azygos. Patokannya 2, 3, 4 itu adalah azygos. 2 itu di atasnya vena azygos, 3 dan 4 itu ada di bawahnya azygos. Nah, kalau kamu mencari 7, stasiun 7, itu ada pas di bawahnya subkarina. Kamu raba di mana trakeanya dia, teraba dari belakang itu, dari posterior hilar itu raba, trakea. Terus setelah itu dia bercabang. Nah, cabang pertama itu, yang menuju ke arah kamu, itu adalah karina. Jadi cabang pertama di bawahnya itu adalah karina. Nah, di situ kamu tinggal buka aja di situ. Kamu akan mendapatkan lymph node yang cukup besar. Ciri khasnya di karina itu, dia lymph node-nya itu gampang sekali teraba. Nah, terus kalau 8-9 itu tinggal ke bawah. Kalau 9 itu dia mepet dengan diafragma, kalau yang 8 yang dia itu para bagus, dia biasanya kita dapatkan pada waktu kita memotong ligamentum inferior. Gampang. Ligamentum inferior kita ikuti ke atas sampai kita ketemu vena pulmonalis. Nah, sebelum ketemu vena pulmonalis kita akan ketemu lymph node nomor 8. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu sulit.